Shalom wanita Deborah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin kita semua dipenuhi dengan sukacita daripada surga. Mari kita mau bersama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita menyatukan hati kita, kita ajak saudara kita, keluarga kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah wanita Deborah. Haleluya, mari kita angkat satu pujian. Ku cinta keluarga Tuhan. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu hati dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu hati dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya.
Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Selamat sore ibu-ibu wanita Deborah, apa kabarnya? Kita ketemu lagi dalam ibadah wanita Deborah. Pada ibadah kali ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif ya, tentang keintiman. Nah, keintiman itu ternyata bukan soal melulu seksualitas, tapi keintiman itu tentang relasi yang dekat dan hangat antar pasangan suami istri. Nah, ibu-ibu, di saat pandemi ini merawat pernikahan tetap dekat secara emosi dan hati itu jadi tantangan. Banyak masalah yang kita hadapi. Nah, bagaimana ibu-ibu bisa merawat pernikahan dalam keadaan pandemi ini? Kita akan menyaksikan, mendengarkan dari beberapa pasangan yang akan sharing pada ibadah kali ini. Perkenalkan, nama saya Yuno dan istri saya Eli. Kami sudah menikah sekitar 11 tahun dan dikaruniai 3 orang anak dengan rentang usia 10 tahun, 7 tahun, dan 3 tahun. Saya Daniel Suryanto, istri saya Mujira Hayu, usia pernikahan 27 tahun, punya 3 anak, yang pertama 26 tahun, yang kedua 21 tahun, dan yang ketiga 18 tahun. Memasuki masa pandemi pastinya banyak perubahan yang terjadi. Nah, bagaimana sih perubahan yang terjadi di keluarga-keluarga ini? Pada masa pandemi ini ada beberapa faktor dalam keluarga kami yang mengalami perubahan. Ada beberapa, misal faktor kesehatan, faktor ekonomi, dan faktor sosial ya. Untuk faktor kesehatan sendiri, justru malah kehidupan kesehatan keluarga kami lebih baik karena anak-anak yang biasanya bersekolah terpapar dengan teman-temannya yang mungkin sakit berkurang untuk saat ini dan mereka lebih cenderung lebih sehat dari biasanya. Masalah ekonomi tidak dipungkiri kami juga mengalami perubahan. Kalau untuk kehidupan sehari-hari mungkin tidak begitu terimbas, tapi untuk hal-hal yang mungkin kami rencanakan untuk dibeli atau untuk didapatkan harus kami pending dulu. Kemudian untuk yang ketiga, masalah sosial, ini terkait saya sebagai ibu rumah tangga yang membersamai anak-anak kami di masa pandemi ini yang harus belajar dari rumah. Mau tidak mau saya terimbas secara emosi ketika saya harus membersamai anak-anak belajar di rumah dan saya masih harus menghandle satu anak yang masih batita. Mau tidak mau saya sering tersulut emosi, kemudian sering suntuk dan kadang juga berimbas ke kehidupan kami sebagai suami istri dan kehidupan berumah tangga. Dalam menghadapi pandemi ini banyak hal-hal yang kami rasakan karena anak-anak kami ini sudah besar ya. Jadi pada maunya sendiri dalam mengatur waktu, kurang disiplin, sibuk sendiri-sendiri. Jadi kami kalau misalnya untuk diajak kerjasama itu masih mementingkan untuk diri sendiri. Kami juga lebih sehat karena biasanya tidak beli buah, ya akhirnya kita juga menyediakan buah. Anak kami yang nomor 2 pernah kena juga positif, tapi kami bisa menghadapi dengan tenang dan kami rawat dengan cara makan yang bergizi sehingga anak kami bisa tertolong dan bisa sembuh dengan baik. Kami juga harus lebih sabar, menggunakan kesempatan untuk berdoa, untuk memohon kepada Tuhan supaya kami ini terus kuat dan sabar. Ibu-ibu, tadi sudah kita dengar perubahan-perubahan yang terjadi dan pastinya perubahan-perubahan itu berdampak ya, menimbulkan masalah.
Nah, masalah itu pasti juga mempengaruhi relasi hubungan suami istri. Nah, bagaimana sih masalah dan dampak yang terjadi kepada mereka? Membuat kami semakin dekat. Kita kemudian memikirkan hal-hal yang dulu belum pernah terpikir, yaitu membuat snack. Nah, dengan demikian hubungan kami ketika kami membungkus snack itu ada komunikasi yang terus menyambung. Komunikasi itu berdampak kepada hubungan kami yang makin dekat, baik dengan istri ataupun dengan anak-anak. Pandemi ini sangat berdampak ya, apalagi di awal-awal pandemi di mana istri harus mulai menyesuaikan diri dengan anak-anak yang sekolah di rumah dan harus tetap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Jadi sangat mengganggu emosi. Jadi saya kalau pulang kantor kadang-kadang capek, istri sudah rumah juga capek. Jadi ya awal-awal pandemi itu sedikit banyak kita sering bertengkar. Tapi ya puji Tuhan, kemudian kami berusaha untuk bagaimana kita saling berkomunikasi untuk memecahkan permasalahan ini. Jadi mulailah kami belajar untuk mempunyai waktu bersama untuk saat teduh, dan akhirnya hubungan kami mulai baik, dan kami merasakan pandemi ini malah menjadi berkah buat kami karena kami punya waktu di mana kami bisa berdoa bersama pagi hari, kemudian bisa mengingatkan untuk bagaimana kami harus membaca firman tiap pagi ataupun tiap malam, membuat hubungan kami semakin dekat dan membuat komunikasi kami semakin baik, sehingga kami bisa saling menghargai satu sama lain, bisa saling memberi, dan kami bisa saling lebih mengasihi. Nah, itu tadi ibu-ibu jawaban dari para pasutri bahwa mereka mengalami dampaknya, tapi mereka juga bisa mengelola dampaknya, dan ada yang mengatakan bahwa pandemi ini membuat hubungan mereka semakin dekat. Nah, mungkin kita penasaran ya ibu-ibu, tipsnya apa sih sehingga hubungan mereka semakin dekat? Selama pandemi ini ada komitmen-komitmen sederhana yang kami lakukan untuk kehidupan kami sebagai suami istri agar tetap harmonis. Di antaranya yang pertama, rutin untuk membangun relasi dengan Tuhan, karena kami percaya bahwa yang terpenting dan yang terutama dalam suatu kehidupan berumah tangga pun adalah yaitu Tuhan, di mana dasar dari suatu hubungan. Jadi kami percaya ketika relasi dengan Tuhan itu baik, maka hubungan kita dengan sesama, khususnya dengan pasangan, akan lebih baik juga. Itu komitmen kami akan selalu mengadakan doa pagi bersama. Yang kedua, kami komitmennya untuk lebih terbuka satu sama lain dan komunikasinya lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi karena kami lebih sering bertemu, karena suami ada WFH juga, jadi semakin kami sering bertemu, maka komunikasi harus semakin lancar. Jadi percuma kalau komunikasinya sering bertemu tapi nggak komunikasi juga. Itu komitmen kami. Kemudian tips-tips yang bisa kami berikan dalam berhubungan supaya lebih harmonis, mungkin seperti yang dikatakan tadi, bahwa kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Beri waktu untuk kita berdoa bersama. Terus jangan lupa tetap membaca firman tiap hari. Yang kedua itu kami tipsnya saling menghargai. Jadi hargailah apa yang sudah dikerjakan istrimu, hargailah apa yang sudah diberikan oleh suamimu, karena mungkin kalau berdampak ekonomi kita turun, ya kita harus menghargai itu semua, bahwa kerja keras dari masing-masing itu tetap ada berkat dari Tuhan. Terus yang terakhir, keterbukaan. Jadi keterbukaan satu sama lain, baik dari sisi ekonomi, apa yang kita dapatkan, permasalahan yang kita hadapi, kita harus saling terbuka satu sama lain, karena istri adalah teman hidup kita, suami juga adalah teman hidup kita, untuk kita berjalan bersama. Dalam menghadapi pandemi ini, kami berkomitmen untuk mengutamakan komunikasi, baik komunikasi dengan Tuhan, juga komunikasi dengan istri dan anak-anak. Karena dengan komunikasi ini kita akan saling mengerti apa yang diinginkan oleh istri, apa yang diinginkan oleh anak-anak, dan saya sendiri bisa mengungkapkan isi hati saya. Kami bertekad untuk terus membangun hal ini supaya kehidupan kami terus saling terbuka. Tip-tip dalam berkomunikasi ini biasanya
Kami menyediakan waktu itu kira-kira jam 4 ke atas ya, karena kami selesai jualan dari situ ya ngobrol terbuka, jujur. Kalau kita itu mau dimengerti, kita juga harus mengerti. Nah, tadi ibu-ibu kita sudah dengarkan ya sharing tentang bagaimana sih mereka mengalami perubahan ketika pandemi ini dan berjuang untuk merawat relasi agar tetap dekat dengan pasangan. Ada yang berdoa bersama, ada yang ngobrol, ada yang menjaga komunikasi, dan banyak hal. Semoga itu bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Ibu-ibu, setelah kita tadi mendengarkan sharing, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini kami masih boleh ada bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur Engkau Allah yang menyatukan kami. Dan kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman, menjadi prinsip dalam hidup kami, dan itu yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami menjadi orang yang berbeda dengan dunia ini, menjadi terang dan garam bagi keluarga kami dan lingkungan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, tadi kita sudah mendengarkan sharing dari Pak Sutri bahwa komunikasi itu penting. Komunikasi itu bisa menjadi fondasi dalam kita membangun relasi yang dekat dan hangat. Kita bersyukur ya kalau ada pasangan-pasangan yang mengutamakan ngobrol, mengutamakan relasi. Karena ibu-ibu tahu tidak, hasil penelitian untuk sekian pasang suami istri itu, Pak Sutri itu ngobrol hanya 27 menit dalam 1 minggu. Bisa dibayangkan ya, makanya kenapa terjadi pertengkaran. Karena nggak biasa ngobrol, nggak biasa terbuka. Hanya 27 menit selama seminggu. Nah, kita akan belajar ya ibu-ibu untuk bisa berkomunikasi secara aktif, berkomunikasi dengan empati. Nah, kita akan landasi satu ayat dalam Efesus 3 ayat yang ke-14. Saya bacakan ya ibu-ibu dalam terjemahan baru. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Nah, di bahasa terjemahan sehari-hari, saya bacakan ya ibu-ibu, yang terpenting itu adalah kalian harus saling mengasihi, sebab kasih itulah yang menyatu padukan. Nah, ibu-ibu, dasar kita membangun relasi yang dekat dan kuat dan hangat itu adalah kasih. Nah, salah satu caranya, kalau buktinya kalau kita mengasihi itu adalah kita menjadi pendengar yang aktif. Nah, ketika kita menjadi pendengar, bagi pasangan kita, kita tidak berfokus pada diri kita sendiri. Dan itu tidak mudah, terutama bagi kita ibu-ibu. Kita lebih biasa bicara daripada mendengar. Tapi di sini kalau kita mau membangun hubungan relasi yang kuat, yang kokoh, yang hangat, yang intim, kita harus belajar mendengar ya, belajar mendengar, karena itu salah satu bukti kalau kita mengasihi. Nah, yang kedua, kita harus belajar untuk satu jargon yang bagus, jatuh ke depan. Jatuh ke depan adalah ketika kita punya masalah dengan pasangan, kita harus jatuh ke depan, harus jatuh ke arah pasangan kita. Bukan kita menarik diri. Kalau jatuh ke belakang itu geblak gitu ya, menarik diri. Jadi mungkin itu mendiamkan pasangan, lalu menarik diri, menjauh dari pasangan, dan bisa jadi punya jalur hubungan yang lain. Bisa jadi punya jalur will atau pill begitu ya. Nah, itu prinsip yang bukan alkitabiah ya. Ketika ada masalah harus dikomunikasikan dan prinsipnya adalah jatuh ke depan. Jatuh mendekati pasangan untuk komunikasi secara terbuka, lalu juga
mendengarkan aktif, dan pastinya ketika dua orang itu ngobrol, bersepakat, ibu-ibu yakin pasti ada solusinya. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, bersehati, ngobrol, komunikasinya enak, Tuhan hadir dan pasti ada hikmat untuk setiap masalah yang kita hadapi. Demikian ibu-ibu, kiranya kita belajar dari Efesus 3 ayat 14, kita menjadi pendengar aktif. Kita kalau mau punya hubungan relasi yang dekat dan hangat dan intim dengan pasangan, utamakan komunikasi yang terbuka, yang dilandasi dengan kasih dan suka mendengarkan. Terima kasih, kiranya ini menjadi berkat bagi ibu-ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami ibu-ibu diingatkan kembali oleh sharing teman-teman kami dan juga oleh firman Tuhan bahwa ketika kami mengasihi pasangan, kami harus bersedia untuk mendengarkan dan tidak berfokus pada diri kami sendiri. Kami bersedia untuk melihat pasangan kami dari sudut pandangnya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami terus menjalankan pernikahan kami sesuai dengan prinsip-prinsip yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.